Ya, dan pemirsa, tingkat keamanan dalam penggunaan transportasi online kembali dipertanyakan. Dan untuk membahas hal ini, di studio telah bersama kami Kompol Ekman SH, PLH Wakasat Reskrim Jakbar. Selamat sore Bang Ekman. Selamat sore. Sehat Bang Ekman ya? Sehat. Dan juga sudah ada Bang Ahmad Hisham selaku kriminolog. Selamat siang. Selamat sore Bang Hisham. Selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Baik, kita ke Bang Ekman dulu. Bang Ekman, ini melihat kembali maraknya Bang aksi kejahatan di taksi online ini bagaimana Bang? Ya, maraknya kejahatan di taksi online di masyarakat ya. Nah, itu adanya kesempatan Pak. Kesempatan kita lihat sebenarnya treaty-nya dari si penumpang. Treaty-nya dari si penumpang melihat itu. Baik. Apabila naik Grab kita harus treaty sesuai dengan aplikasi yang ada Bang. Jadi kalau ada kesempatan pun pasti bisa digunakan untuk kejahatan itu begitu ya. Bang Isam, Anda sendiri melihatnya bagaimana Bang? Ini kejahatan yang biasa ya, artinya tidak ada yang spesial, tidak ada kejadian-kejadian khusus. Jadi ini kita bisa lihat dari berbagai sudut. Yang pertama bisa kita lihat dari sisi kendaraan itu sendiri ya, di mana si penumpang itu bisa atau berpotensi menjadi korban. Sebaliknya driver pun punya potensi menjadi korban. Keduanya mempunyai risiko yang cukup berimbang untuk menjadi korban. Mestinya dari operator dan regulator, yakni Kementerian Kominfo mungkin ya, atau juga Dinas Perhubungan ini harus bisa membuat peraturan atau skema sedemikian rupa sehingga bisa menjamin keselamatan dari keduanya gitu. Baik. Ini dari sisi faktor resiko. Tapi dari hal lain ini juga bisa menjadi indikator bahwa memang sedemikian sulitnya orang mencari pekerjaan ya. Baik. Sehingga si pelaku yang sudah bekerja sebagai supir online pun masih berupaya mencari tambahan. Tambahan ya dengan cara merampok. Ya, karena kan kita sering mendengar kisah-kisah manis dari driver ya, ya sehari bisa dapat sekian ratus ribu atau bahkan sampai jutaan. Kenapa dia masih mencari lagi? Nah, ini mungkin karena sudah sedemikian banyaknya driver sehingga antar mereka pun tinggi kompetisinya dan juga harus menjadi perhatian dari regulator. Jadi kedua belah pihak pun bisa menjadi korban, berpotensi begitu ya. Baik Bang Eman, ini dari kasus yang terjadi pada Senin kemarin bisa dikatakan pelaku itu bukan pemilik akun. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Nah ini kan tadi sudah dijelaskan ya, dijelaskan kembali lagi kepada si penumpang ya. Penumpang apabila dia pakai akun itu kan pakai akun kan, pakai akun, lihat kejahatan itu, ya tolong, kami sebagai pihak kepolisian tolong untuk aplikasinya, dia kan ada foto, jangan langsung naik, dia kan bisa lihat siapa sih driver, gimana sebelah kanan atau sebelah kiri kan. Driver itu, kendaraan itu ada di sebelah kanan ya. Iya deh. Jangan langsung kita ambil sebelah kiri. Kita bisa lihat dia buka kaca, kita lihat sesuai dengan aplikasi atau tidak. Jadi harus di cross check lebih awal gitu ya. Nah, ini Bang Hisham, tingkat keamanan dan juga keselamatan dinilai masih lemah di transportasi online. Menurut Anda Bang? Mestinya yang paling awal yang tadi Pak Polisi ini, Bang Ekman ya. Bang Ekman ini ingin menjelaskan itu. Kalau penumpang itu, ini sisi penumpang dulu ya, ketika penumpang itu order taksi online, itu dilihat dulu antara drivernya dengan orang yang di taksi sama enggak. Nah, dari sisi ini mestinya si penumpang harus tolak, ya, karena itu meningkatkan resiko untuk menjadi korban. Demikian juga dari pihak operator itu mesti memperketat supaya ini akun-akun yang disalahgunakan ini harus dihanguskan gitu. Kan belum lama ini juga pihak Grab ya itu berhasil dengan pihak kepolisian Polda Metro kalau saya nggak salah itu berhasil mengungkap ada penipuan akun Grab Bike dioperasikan dari Jawa Tengah gitu. Selama 6 bulan dia berhasil menggerus uang itu sebesar 6 miliar. 6 miliar. Itu. Jadi mereka menggunakan akun-akun palsu, tuyul-tuyul lah gitu istilah mereka gitu kan untuk Grab Bike. Nah, itu kerjasama antara Grab Bike dengan Polda Metro kalau saya nggak keliru. Nah, ini juga mestinya
bagaimana caranya dari pihak user itu ketika nggak matching antara antara nama, foto dengan yang datang, itu nggak usah naik. Tapi juga dari pihak operator juga memberikan kemudahan bagaimana si user ini bisa meng-cancel gitu. Baik, dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021-515-5111. Baik, bagaimana ini terkait dengan pelaku? Ada 3 orang pelaku dan 1 pelaku dilumpuhkan, Bang ya. 2 pelaku ini dikenakan pasal apa dan hukumannya berapa lama, Bang? Untuk 2 pelaku ini, kita kenakan pasal 365 ya, pencurian dengan kekerasan. Karena dia dengan kekerasan melakukan perbuatan itu, yang kemudian sesuai dari dia dikenakan pasal 285 Yonto 53 karena dia mencoba memperkosa ya. Nggak mencoba memperkosa namun tidak jadi karena halangan wanita ya, ada tamu wanita ya kan. Baik, dan sudah ada koordinasi Bang dengan pihak Disub sendiri? Kita sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak Disub dan kita coba koordinasi dengan pihak Grab juga ya. Baik, dan Bang Hisham, ini tanggung jawab dari perusahaan harusnya Bang seperti apa ini Bang selaku operator ya? Ya, yang jelas dari pihak operator, regulator, dan juga mereka yang menjadi mitra di lapangan harus sama-sama bertanggung jawab atas keamanan penumpang. Terlebih mereka yang menjadi driver di lapangan ya. Mereka juga selain bertanggung jawab atas keamanan penumpang, juga tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Karena jangan lupakan mereka juga berpotensi untuk menjadi korban. Nah, mestinya ada sistem atau skema yang bisa menjamin itu. Nah, ini mungkin yang lebih paham ya orang-orang di lapangan ya. Nah, tapi yang jelas mesti ada tindakan antisipasi dari pihak operator dan regulator untuk mencegah hal ini agar tidak terulang lagi. Baik, dan ini mobil dan juga akun yang digunakan oleh pelaku ini berbeda dengan wujudnya begitu Bang ya. Nah, menurut Anda apakah memang hal ini diperbolehkan atau menjadi regulasi yang biasa? Nah, dengan adanya aplikasi memunculkan mobilnya apa, jenisnya, kemudian plat nomornya apa, foto drivernya namanya siapa, mestinya hal tersebut tidak boleh. Tidak boleh ada perubahan perbedaannya antara kendaraan yang ada di aplikasi dengan yang datang ke user. Nah, itu antisipasi pertama dari user itu tolak dulu saja. Baik, dan tahan dulu Bang Hisham komentar Anda karena pemirsa kami harus jeda tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa kami akan melanjutkan pembincangan bagaimana ini kejadian ini sudah berulang-ulang terjadi begitu Bang ya. Nah, dari pihak kepolisian sendiri tindakan pencegahan apa yang akan dilakukan nih Bang agar tidak terulang kembali? Itu kan perintah pimpinan, sudah ada perintah kan untuk preventifnya. Kita punya unit-unit Binmas. Untuk unit Binmas kan dia bisa buatkan sosialisasi, kita coba sosialisasi ke masyarakat, menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati. Tolong, kami juga minta tolong di sini, minta tolong juga untuk aplikasi. Kembali lagi ke aplikasi, harus teliti dan cek. Cross check kebenarannya dia atau bukan. Baik. Itu kan jelas karena mempergunakan aplikasi. Baik, dan kasus ini bisa dikatakan sudah direncanakan sejak awal berarti Bang ya? Ada. Sudah dilaksanakan, direncanakan sebelumnya karena aplikasi bukan ini punya aplikasi itu dipunya kalau nggak salah orang tua angkatnya ya, orang tuanya. Jadi bukan dia sebagai super driver dari driver. Jadi bisa dikatakan kasus ini memang sudah direncanakan sebelumnya begitu ya. Baik Bang Hisham, ini tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian menurut Anda sudah maksimalkah? Kalau tindakan preventif yang dilakukan pihak kepolisian itu saya rasa jangan dibebankan kepada pihak kepolisian ya. Karena ini lebih baik kalau ditekankan dari sistem. Jadi di mana dibuat sistem sehingga driver-driver yang memiliki potensi bermasalah itu nggak muncul. Nah, kan sebenarnya sudah difilter ya. Kalau saya bacanya ini dibuat sebagai filter ya. Itu beberapa peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Yang pertama ya mesti punya SIM A1. SIM A umum ya. SIM A umum. Kemudian ada proses harus ikut KIR. Kemudian mesti ada tanda di bodi mobil ya berupa stiker.
Dan juga yang tadi saya dapat informasi mestinya ada tanda pengenal driver. Mestinya kalau tanda pengenal driver tuh nggak perlu lah karena di aplikasi pun sudah ada. Nah, saya melihat hal-hal tadi itu bukan untuk mempersulit orang mencari pekerjaan, tapi sebagai filter agar orang yang mendaftar itu sedikit dipersulit sehingga hanya orang yang sungguh-sungguh untuk bekerja lah yang mendapatkan pekerjaan di aplikasi online tadi. Demikian juga untuk memfilter agar nggak terlalu banyak drivernya, karena kalau driver terlalu banyak kompetisi terlalu tinggi, nanti mereka dapat uang sedikit juga kan, dapat uang sedikit ya ujung-ujungnya jahat lagi. Nah gitu. Jadi peraturan-peraturan yang diberikan oleh kementerian jangan dibaca sebagai hal yang untuk mempersulit, tapi untuk memfilter agar driver yang masuk adalah driver yang benar-benar. Baik, dan Bang Isyam, ini kan modus yang digunakan oleh pelaku ini mudah diungkap begitu oleh pihak kepolisian. Iya, tapi sangat mudah. Kenapa masih terus dilakukan begitu, Bang? Kalau saya agak berat ya, mungkin dia pikir dengan menggunakan akun ayah angkatnya polisi akan tertipu gitu. Ya, mungkin ya saya nggak menyarankan agar Anda cerdas dulu untuk berbuat jahat gitu ya. Ya kalau artinya kalau emang orang yang berbuat jahat ya tingkat intelijensinya seperti ini ya polisi ini yang ternyata dong ya. Baik. Dan bagaimana ini kasus tindak kejahatan yang memang sudah pernah terjadi sebelumnya ini, apakah memang sudah ada koordinasi dengan pihak terkait perusahaan, Mas? Ya, kita sedang koordinasi dengan pihak perusahaan. Nah, lagi koordinasi. Kita coba koordinasi. Masih terus koordinasi. Ya. Baik, dan ini mungkin Bang Isyam, tips keamanan bagi masyarakat agar terhindar dari kejahatan, Bang. Umum atau yang berhubungan dengan online aja ya? Ya pokoknya hati-hati dimanapun Anda berada, kenali lingkungan, jangan terlalu percaya dengan orang asing yang jelas, apalagi kalau mau menggunakan kendaraan taksi atau ojek online, ya lihat-lihatlah apakah sama antara nama yang tertera dan yang tercantum dalam aplikasinya. Kalau tidak sama, jangan ragu-ragu untuk menolaknya gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk menolak begitu ya. Nah, kira-kira tindak evaluasi terhadap pengguna, baik pengguna ataupun regulator sendiri bagaimana, Pak? Evaluasi, nah itu ya kalau evaluasi mestinya di tangan regulator. Dia bisa menilai antara, kan tinggal dua nih sekarang nih, Grab dan Gojek ya, antara dua hal ini. Kira-kira siapa yang lebih aman, yang bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulator? Nah, regulator jangan ragu-ragu untuk menghukum bila ada operator yang salah, yang keamanannya tidak terjamin, ya hukum saja. Gitu. Ya, baik, kami harus menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Slamet Riyadi. Baik, silakan Pak Slamet. Ya. Halo? Ya, silakan Pak Slamet, komentar Anda. Saya komentar aja, Pak. Lebih baik itu semua ojek online, taksi online di plat kuningin aja, Pak. Siapa? Di plat kuning, baik. Iya, di plat kuningkan saja semua, Gojek ke apa ke. Di plat kuningkan saja, Pak. Biar jelas. Baik, terima kasih Pak Slamet. Bang Isyam, semua transportasi online ataupun transportasi online ini harus di plat kuning, gimana Bang? Itu negosiasi ya antara regulator dan operator, karena bagaimanapun itu bukan kendaraan umum 100%. Nah, pemilik kendaraannya kan masih orang pribadi, mereka pasti akan keberatan. Mereka menolak, ini kan kendaraan saya pribadi yang saya pakai untuk narik penumpang umum. Nah, dari sisi peraturan ya itu termasuk kendaraan umum, mestinya plat kuning. Nah itu harusnya negosiasi lah, karena bagaimanapun juga yang sudah kuning pun bukan berarti aman. Karena kan kita ingat dulu waktu sebelum ada taksi online, taksi yang biasalah yang reguler, kejadian seperti ini juga sering kan. Entah supir taksinya dibunuh atau penumpang yang dibunuh itu. Jadi kuning atau hitam itu nggak menjamin keselamatan. Baik, dan Bang Iman, ini modus-modus yang dilakukan oleh pelaku ini kan bisa dikatakan gampang begitu Bang ya. Nah, pihak polisian menilai hal ini bagaimana Bang? Dalam segi apanya menilainya? Dari sisi menangkap pelaku ini Bang. Sebenarnya bukan gampang juga ya. Bukan gampang juga ya, kita coba dengan penyelidikan. Kita coba dengan penyelidikan dengan korban. Dan korban itu masih bisa diajak bicara ya. Kita korban karena kebenaran dia ngambil ATM. Bukan kebenaran dia ngambil ATM, memang tidak ada tuh kejahatan tidak meninggalkan jejak. Pasti meninggalkan jejak begitu ya. Kejahatan meninggalkan jejak ya. Kita datang terpampang lah itu. Kemudian dari akun mereka atau apa ya, itu penyelidikan yang kita jalankan. Jadi penyelidikan pun masih terus dilakukan. Dilakukan gitu, terus ya? Penyelidikan terus dilakukan. Bang Isyam, ini kan Anda melihat sebagai kriminolog Bang. Korban diajak muter-muter selama 7 jam Bang. Masalah psikisnya bagaimana Bang? Oh jelas korban akan sangat tertekan sehingga dia akhirnya bersedia kan untuk memberikan PIN-nya kan.
Nah, jadi ini bentuk teror lah bagi si korban. Mungkin di awal-awal dia nggak mau ngasih ya, diancam dibunuh mungkin. Kita nggak tahu bagaimana yang terjadi di sana. Tapi yang jelas itu bentuk teror dari si pelaku terhadap korban untuk mendapatkan yang dia inginkan itu. Jadi psikisnya pasti terdampak sekali ya. Dan baik, terima kasih banyak Bang Isyam dan terima kasih Bang Evan telah hadir di Studio JAK TV.